Alit, hari ini insting buaya darat gue bergetar. Gue ngerasa ada aura-aura estetik yang mau masuk ke kelas kita. Halah, palingan aura bau kaos kaki elu, Konce, yang belum dicuci dari kelas 1 SMA. Bukan, Lit. Ini beda. Wanginya kayak perpaduan antara bunga melati sama parfum laundry kiloan. Wangi masa depan. Selamat pagi anak-anak. Sekolah kita kedatangan murid baru pindahan dari Jakarta. Ayo, silakan perkenalkan diri kamu. Halo semuanya, salam kenal ya. Perkenalkan, nama aku Nadia. Semoga kita bisa jadi teman baik ya. Halo Nadia, nama aku Konce. Panggil aja sayang, kalau keberatan panggil calon imam juga boleh. Si Konce malah genit-genit. Oke Nadia, kamu silakan duduk di kursi dekat Mega ya. Nadia, tunggu. Ini ada titipan dari ketua kelas buat kamu. Jadwal piket sama jadwal pelajaran. Maksudnya apa ya? Jangan dengerin dia, Nadia. Si Konce itu emang agak kurang ons. Mending sama aku. Aku punya koleksi tutup botol langka dari tahun 90-an. Mau lihat? Makasih ya. Tapi aku kesini mau sekolah, bukan mau koleksi rongsokan. Ada-ada aja kamu, Malit. Oh iya Nadia, kalau boleh, sepulang sekolah, bisa kali Konce yang nganterin pulang? Nggak tahu. Lihat nanti aja ya. Oke, Konce tunggu ya. Nadia, kamu haus kan? Nih buat kamu, biar tenggorokan kamu sejuk, kayak lihat muka aku. Nadia, ayo pulang. Tadi Papa bilang jangan keluyuran. Ayo naik, abang jemput. Sekalian abang juga mau pulang beres latihan. Abang. Iya bang, sebentar. Kenalin Ceh, ini abang aku, namanya Raka. Dia juara nasional MMA 3 tahun berturut-turut. Oh iya, dia agak sensitif kalau ada cowok yang godain aku. Kenapa tadi mau ngasih minuman? Saya cuma mau nawarin jasa titip botol kosong, Bang. Ini botolnya mau saya kumpulin buat kerajinan tangan. Lah, kumaha kamu teh Konce? Bukannya tadi buat mahar Konce? Diam kamu Alit, lari Lit. Pagi Nona. Butuh navigasi Nona? Kebetulan saya adalah GPS perjalan di sekolah ini. Versi premium, tanpa iklan yang siap bantu Nona. Ada lagi kamu, aduh. Iya, aku lagi nyari ruang Capsek. Kamu tahu di mana? Aku mau ngasih surat perpindahan sekolah yang belum beres. Oh, ruang Capsek. Itu deket sama ruang hati saya. Maksudnya di ujung koridor itu. Mari saya antar. Anggap saja ini layanan first class buat warga baru. Jangan mau diantar sama si Konce. Dia tadi pagi belum mandi. Cuma lap muka pakai tisu basah bekas gorengan. Alit, balik ke kandang lo. Hayu Nadia, sama Bang Konce antar. Gimana? Udah beres ngelampirin berkasnya, Nat? Iya, alhamdulillah beres. Jadi lengkap semua berkas persyaratannya. Makasih ya Konjo udah anterin aku ke ruangan Capsek. Iya, syukur Nat kalau gitu mah. Oh iya Konce, kamu tahu nggak kantin atau tempat makan yang enak? Itu mah Konce tahu atuh tempatnya. Gimana kalau kita pulangnya bareng? Supaya kita makan dulu ke tempat mie ayam yang paling enak se-Bandung Raya ini. Wah, serius Konce kamu mau ajak aku makan mie ayam? Iya. Ya udah, kalau gitu kita balik dulu ke kelas. Nanti kita ketemuan di gerbang sekolah ya. Oke Konce. Nadia, sudah siap menghirup polusi kota yang penuh cinta ini? Kamu tuh ya, setiap ngomong harus banget ada embel-embel cintanya. Udah, ayo jalan. Aku udah lapar banget nih. Siap, Tuan Putri. Kamu emang sering ya bawa teman kamu makan ke tempat yang mau kita datengin ini? Nggak sering sih, Nat. Biasanya gue kesana sendiri. Kalau lagi pengen me time atau kalau lagi bokeh parah tapi pengen makan mewah. Tapi hari ini spesial karena ada tamu kenegaraan dari Jakarta. Bisa aja. Tapi beneran ya, tempatnya nggak bohong enaknya? Gini ya, Nat. Lidah gue ini sudah bersertifikat internasional dalam hal mie ayam. Kalau menurut gue enak, berarti dunia harus setuju. Dasar.
Gimana Nat? Kenyangnya pas? Atau mau dibungkusin gerobaknya sekalian buat cemilan di rumah? Kenyang banget, C. Mie ayam rekomendasi kamu emang juara. Makasih ya udah traktir. Iya, sama-sama Tuan Putri. Kamu udah beres juga makannya, C. Iya udah Nat. Kalau udah beres, kita pulang sekarang yuk. Takut papa sama mama aku marah kalau pulang kelamaan. Iya hayu kalau gitu kita pulang. Makasih ya buat sore ini. Aku seneng banget. Hati-hati di jalan ya, jangan ngebut-ngebut. Siap, Tuan Putri. Kabarin ya kalau rindu. Maksudnya kabarin kalau udah mau masuk rumah. Nadia, dari mana aja kamu? Jam segini baru pulang, hah? Bang Raka, ini tadi aku abis makan mie ayam bareng teman sekelas aku yang kemarin depan sekolah. Namanya Konce. Jadi kamu yang bawa adik gue keluyuran? Selamat sore, Bang. Saya Konce, spesialis pengantar bidadari jalur darat. Salam kenal, Bang. Dengar ya, Konce. Adik gue ini baru pindah. Gue nggak mau dia salah pergaulan atau kenapa-kenapa di jalan. Motor lu ini aman nggak? Remnya pakem? Ban nggak botak? Aman banget, Bang. Ini motor rutin servis di bengkel resmi. Resmi punya paman saya sendiri. Remnya bahkan bisa berhenti sebelum saya mikir mau ngerem, Bang. Jangan banyak bercanda loh. Sekali lagi gue lihat Nadia pulang telat dan bajunya bau asap knalpot begini, gue pastiin motor lo ini gue jadiin jemuran di belakang rumah. Ngerti? Ih, abang apaan sih? Jangan akutin Konce terus napa? Konce itu murid paling pinter. Pinternya dicontekan maksudnya. Udah ayo masuk. Loh, pulang sana. Dan jangan coba-coba lewat sini lagi. Abang apaan sih tadi? Galak banget sama Konce. Dia itu teman baik aku di sekolah, Bang. Dia udah capek-capek nganterin, malah dibentak-bentak gitu. Denger ya, Nadia. Abang bukannya galak. Abang itu waspada. Kamu lihat nggak tadi tampangnya? Modelan kayak gitu biasanya kalau bawa motor suka zigzag di depan truk. Bahaya. Ya nggak gitu juga kali. Konce tadi bawanya pelan banget, Bang. Malah saking pelannya, kita hampir disalip sama sepeda anak kecil. Dia itu sopan tahu. Sopan gimana? Tadi aja dia mau salaman tapi tangannya gemeteran. Terus itu motor, ya ampun Nat. Motor bebek tahun berapa itu? Kalau mogok di tengah jalan terus kamu disuruh dorong gimana? Ya kalau mogok tinggal diperbaiki. Lagian Konce itu asik. Dia nggak kaku kayak cowok-cowok di Jakarta yang cuma tahu jalan ke mall. Tadi dia ajak aku ke tempat mie ayam paling enak yang pernah aku coba. Mie ayam? Di pinggir jalan? Kamu nggak sakit perut kan? Nanti kalau kamu diare, abang lagi yang repot beliin obatnya. Abang lebay banget sih. Udah mau ke kamar. Males ngobrol sama abang. Gila, masih kebayang-bayang itu mata Bang Raka. Melototnya itu loh, udah kayak mau keluar laser. Perasaan gue tadi cuma nganter Nadia pulang, bukan nganter Nadia ke medan perang. Kenapa auranya jadi kayak gue habis nyulik putri raja? Nadia, ternyata benar kata pepatah. Mau dapat madunya harus siap disengat lebahnya. Tapi masalahnya, ini lebahnya segede traktor. Mana suaranya ngebas banget lagi. Bikin geter ulu hati gue. Konce, kamu ngapain di situ? Kayak cicak lagi nyari nyamuk aja. Nadial. Aduh, jangan kagetin gitu dong. Gue lagi survei kekuatan pilar sekolah. Jaga-jaga kalau ada gempa bumi. Konce, soal yang kemarin, aku benar-benar minta maaf ya. Abang aku, Bang Raka, emang suka berlebihan. Dia itu protektifnya nggak ngotak, apalagi sama temen cowok aku. Santai aja, Nat. Gue udah biasa kok dipelototin sama singa. Lagian abang lo keren kok. Tatapannya menembus tulang rusuk gue. Serius, Konce, aku nggak enak banget. Jujur ya, Nat. Semalam lo nggak bisa tidur. Setiap gua merem, yang kelihatan bukan muka lo, tapi muka abang lo lagi narik urat leher. Gua sampai kepikiran, apa gua harus ikut kursus kebal api dulu sebelum main ke rumah lo lagi? Lebay deh. Tapi beneran, aku udah marahin dia kok di rumah. Dia janji nggak bakal ganggu kamu lagi. Ya, selama kamu nggak macem-macem katanya. Tapi Nat, kalau gua antar pulang lagi, boleh nggak gua pakai topeng Power Ranger? Biar abang lo nggak kenalin. Terserah kamu deh, Konce. Capek aku. Gue nggak terima. Masa adik gue, si Nadia yang cantik jelita, diajak kelayapan pakai motor bebek yang spionnya aja udah miring-miring gitu.
Anak sekolah mana, Bos? Bilang sama gue. Gue perlu bantuan lo berdua. Gue bakalan buat anak bocah itu minta ampun dan jauhin adik gue. Bantuin gimana, Bos? Ayolah, gue udah lama nih gak salam olahraga. Kita kasih salam olahraga aja. Besok, pas dia pulang sekolah, kita cegat di jalan. Gue mau lihat seberapa berani dia pas berhadapan sama kita bertiga. Oke, gue siap bantu, Bos. Demi kehormatan adik lo. Dan demi traktiran bakso abis misi ini kan? Gampang. Kalau misi sukses, bakso urat paling gede buat kalian berdua. Kalau perlu sama gerobak baksonya buat lo. Oke, Bos. Siap. Kamu udah siap, Tuan Putri? Kita pulang? Benaran kamu Konce mau anterin aku pulang lagi? Enggak, ya bener atuh Tuan Putri. Kamu gak takut nanti kalau di rumah ada abang aku lagi? Tenang Nadia, Konce kan niatnya baik. Mau anterin Tuan Putri pulang dengan selamat. Iya deh kalau gitu. Turun lo, bocah. Udah gue bilang jangan deketin adik gue. Nekat kamu ya. Bang, apa-apaan sih? Udah sanak. Jangan apa-apain Kunci. Udah Nadia, ini urusan cowok. Turun lo. Bang, abang boleh hajar saya. Mau dibanting, mau dijadiin martabak juga terserah. Tapi bang, saya cuma mau ngantar Nadia pulang dengan aman. Kasihan dia kalau harus jalan kaki atau naik angkot sendirian sore-sore begini. Alah, banyak bacot loh. Hajar, friends! Konce kamu gak apa-apa? Sakit banget ya Ance. Aduh, itu bibir kamu berdarah. Maafin aku ya. Harusnya aku gak minta kamu antar pulang lewat situ. Aduh, gak apa-apa Nadia. Ini cuma tato sementara dari Bang Raka. Biar gue inget kalau perjuangan dapetin perhatian kamu itu emang butuh asuransi jiwa. Kamu tuh ya masih aja bisa bercanda. Tadi tuh bahaya tau nggak? Mereka itu bertiga, kamu sendirian. Gue tadi sebenarnya mau ngeluarin jurus rahasia Nadia. Tapi aku pikir-pikir kalau aku keluarin jurusnya, nanti Bang Raka sama teman-temannya masuk rumah sakit. Kasian kamu nggak ada yang jagain di rumah. Jadi ya udah, aku relain badan aku jadi samsak bentar. Makasih ya Ance. Makasih udah nggak ninggalin aku tadi. Nadia, kalau obatnya sedekat ini, kayaknya rasa sakit gue langsung lari maraton deh. Hilang seketika. Gombalnya simpen dulu Konce. Aku beneran sedih lihat kamu begini. Aku janji, aku bakal urusan sama Bang Raka di rumah. Dia udah keterlaluan. Jangan galak-galak sama dia, Nat. Dia cuma sayang sama kamu. Cuma ya itu, cara sayangnya agak mirip preman pasar. Gue paham kok, kalau gue punya adik secantik kamu, mungkin gue bakal pasang kawat berduri di depan rumah. Bang, Raka, keluar nggak? Apa sih Nat? Teriak-teriak kayak di hutan aja. Udah pulang kamu? Abang jahat banget ya. Apa hak abang ngajar Konce kayak tadi? Dia itu temen aku, Bang. Dia orang baik. Loh, abang kan cuma kasih pelajaran Nat. Biar dia tahu kalau jagain kamu itu nggak gampang. Abang nggak mau kamu kenapa-kenapa. Pelajaran apa? Main keroyok bertiga itu namanya bukan kasih pelajaran. Itu namanya pengecut. Si Konce sendirian, Bang. Dia nggak ngelawan karena dia hormat sama abang sebagai kakak aku. Hormat gimana? Dia aja gemeteran gitu tadi. Dia gemetaran karena dia takut aku kenapa-kenapa. Tahu nggak? Pas abang pukul dia tetap berdiri cuma buat mastiin aku bisa pulang aman. Abang sukses ya. Sukses bikin aku malu dan benci sama kelakuan abang. Ya maaf Nat. Abang kan cuma, namanya juga sayang adek. Sayang itu bukan berarti nindas orang lain. Kalau besok Konce nggak masuk sekolah karena luka-lukanya, aku nggak mau ngomong sama abang selamanya. Aku bakal bilang ke mama kalau abang jadi preman di jalanan. Ada apa ini ribut-ribut? Itu mah, Bang Raka sama teman-temannya ngeroyok teman sekolah Nadia di jalan sampai babak belur. Oh, jadi gitu kerjaan kamu sekarang. Jagoan ya? Oke Raka, mulai malam ini, motor kamu Mama Sita. Dan jangan harap ada uang jajan tambahan buat beli kopi bareng teman-teman kamu itu. Tapi Mah, itu kan demi keamanan. Diam! Masuk kamar. Renungkan kelakuan kamu. Sialan. Bener-bener sialan si Konce itu. Siapa sih dia sebenarnya? Cuma bocah ingusan, motornya butut,
gayanya pecicilan. Tapi kenapa dia bisa bikin seisi rumah ini berbalik nyerang gue? Gara-gara dia, gue jadi tahanan rumah begini. Gue udah hajar dia, gue udah intimidasi dia bareng anak-anak. Tapi kenapa matanya tetap berani natap gue? Harusnya dia lari, harusnya dia nangis terus minta ampun. Tapi dia malah sok jagoan depan Nadia. Dia sengaja ya biar kelihatan kayak pahlawan, sementara gue jadi monster. Cerdik banget itu bocah. Nadia, seumur hidup dia nggak pernah ngebentak gue kayak tadi. Kita selalu akur. Tapi cuma karena cowok modelan mesin bebek itu, dia berani bilang benci sama gue. Apa hebatnya si Konce? Apa? Cuma gara-gara diajak makan mie ayam pinggir jalan, terus Nadia langsung lupain abangnya yang udah jagain dia dari kecil. Gue nggak bakal biarin ini. Oke, sekarang gue kena hukum. Motor disita, duit jajan ludes. Tapi jangan pikir gue bakal nyerah, Konce. Lo udah ngerusak hubungan gue sama adik gue. Lo udah bikin gue makan tempe sementara kucing makan ayam. Lo harus bayar mahal buat ini. Lihat aja nanti kalau hukuman gue udah selesai, gue bakal cari cara yang lebih halus buat singkirin lo dari radar Nadia adik gue. Jadi beneran Cek, lo diem aja pas digituin? Gak ada perlawanan dikit gitu? Minimal jurus seruduk bebek lo keluarin lah. Bukannya gak mau ngelawan, Nit. Masalahnya itu abangnya Nadia, bukan begal jalanan. Kalau gue balas hajar, yang ada restu gue jadi debu. Gue milih strategi sabar menghasilkan sayang. Halah, gaya loh. Bilang aja lo keder liat badannya Bang Raka yang segede kulkas 2 pintu itu kan. Gue denger temen-temennya juga ikutan. Ya gitu deh, bertiga Lit. Gue berasa lagi dikeroyok Avengers, tapi versi jahatnya. Tapi lo tahu nggak apa yang bikin gue ngerasa menang? Pas Nadia teriak-teriak belain gue. Wah, di situ gue ngerasa kayak pahlawan di film-film India. Tinggal nunggu nyanyi bareng di bawah pohon doang. Pahlawan matamu. Pahlawan kok pada bonyok gitu? Terus sekarang gimana? Nadia nggak dimarahin di rumah. Tadi dia chat gue. Katanya abangnya lagi dapat hadiah dari nyokapnya. Motor disita, duit jajan dipotong. Gue dengar itu rasanya lebih enak daripada makan steak bintang 5. Karma itu instan ya ternyata. Tapi hati-hati Cek. Cowok modelan Bang Raka gitu makin dihukum biasanya makin dendam. Besok kalau lo lewat rumahnya lagi, mending lo pakai helm full face supaya kalau dihajar lagi minimal muka jelek lo amen Cek. Gue udah mikir besok gue nggak bakal lari. Gue bakal tetap lewat sana, tapi mungkin gue bakal bawa martabak buat nyokapnya. Strategi dekati ibunya, taklukan naganya. Ide bagus sih, tapi duit dari mana? Duit jajan lo aja udah tipis gara-gara traktir mie ayam kemarin. Nah, lo kan sahabat terbaik gue sejak zaman main kelereng. Enggak ada pinjem-pinjem duit. Gue juga mau nabung buat beli kuota. Udah, lo pulang sana. Makin malam halusinasi lo makin mahal. Pelit banget lo. Ya udah, gue balik dulu. Perut gue sebenarnya masih agak perih, tapi hati gue, wah, berbunga-bunga. Konce, kamu kok malah di sini sih? Tadi aku cari ke kelas nggak ada. Kamu tuh harusnya ke UKS, istirahat. Lihat itu, luka kamu malah jadi biru gitu. Aman Nat, ini lagi olahraga, langsung mendingan kok. Lagian kalau aku di UKS, nanti aku nggak bisa lihat kamu lewat depan kelas. Kamu tuh bisa nggak sih nggak bercanda terus? Aku beneran takut kamu kenapa-kenapa, tahu nggak? Semalam aku nggak bisa tidur kepikiran. Gara-gara abang aku kamu jadi bonyok begini. Aku ngerasa bersalah banget. Nadia, santai. Aku nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa gimana? Aku nggak mau kamu luka lagi, Cek. Soalnya aku sayang sama kamu. Gimana Nat? Kamu tadi bilang sayang. Maksud aku... Aduh... Iya, Cek. Aku nggak bisa bohong lagi. Jujur ya, ini pengalaman pertama aku ngerasa begini. Aku belum pernah suka sama cowok sampai segitunya. Aku belum pernah ngerasa sekhawatir ini sampai nangisin orang yang baru aku kenal bentar. Kamu itu cowok pertama yang bikin aku berani lawan Bang Raka. Nat, makasih ya. Kamu tahu nggak, rasa sakit di muka aku ini tadi nilainya 8 dari 10.
Tapi setelah dengar kamu bilang gitu, rasanya langsung jadi 0. Malah gue ngerasa pengen dihajar Bang Raka sekali lagi kalau hadiahnya denger kamu jujur kayak gini. Ih, jangan gitu. Jangan cari penyakit. Serius, Nat. Aku juga sayang sama kamu. Dan aku janji, Bang Raka mau segalak apapun, aku nggak bakal mundur 1 senti pun dari samping kamu. Mantap, lanjutkan perjuanganmu sang gladiator cinta. Sayang ya. Kayaknya ada yang mau traktir bakso satu kantin nih karena baru jadian. Alit, Tommy, kalian nguping ya? Kita nggak nguping kok, cuman mendengar. Ih, sebel deh kalian. Oh iya, kalian semua udah pada tahu belum berita besar? Ada info A1 dari ruang guru. Apaan sih, Tom? Gandu orang lagi syuting film India aja loh. Ada razia rambut lagi? Bukan, Cek. Barusan gue denger Pak Broto lagi nyiapin pengumuman di toa sekolah. Minggu depan, sekolah kita bakal ngadain camping gede-gedean ke Gunung Bunder buat liburan semester.